Setan tua Tianming menatap wajah suram Yao Lao. Melihat tekad keras itu, ia tahu Falling Star Pavilion tak akan mundur. Senyum sinis pun mengembang, seolah pertumpahan darah tak terelakkan. Di sampingnya, Guyu menertawakan kelemahan musuh. Dengan 2 pancing tingkat tinggi dan 1 awal, mereka yakin pavilion akan lenyap dari Central Plains malam itu juga. Yao Lao menyusun formasi, dirinya menghadapi Tianming dan Guyu, sementara Cailin, Qinglin, dan Dr. Peri kecil menahan banceng awal. Risiko besar, tapi ia tak punya pilihan. Bila para banceng musuh lepas, Falling Star Pavilion akan hancur. Pertempuran pun meletus. Langit pecah oleh cahaya Douqi, bumi bergetar oleh ledakan serangan. 2 faksi bentrok, sementara penonton hanya bisa mundur ketakutan. Tianming dan Guyu maju bersama, berhadapan langsung dengan Yao Lao. Meski tertekan, Yao Lao masih mampu menangkis, bahkan sempat memaksa Guyu mundur dengan kekuatan spiritualnya yang unggul. Namun, lawannya bersatu kembali, menekan lebih ganas. Di sisi lain, Tianzun ketiga dari Hall of Souls ikut turun tangan. Namun, serangannya segera dihalangi oleh 3 wanita. Cailin dengan wujud Heaven Swallowing Python, Dr. Peri kecil dengan racun mematikan, dan Qinglin dengan mata legendaris yang mampu mengendalikan ular surga kuno. Meskipun baru saja naik ke banceng, Tianzun ketiga masih percaya diri, yakin mampu menaklukkan mereka bertiga. Pertarungan berlangsung sengit. Langit dipenuhi kilatan petir 7 warna, kabut racun, serta bayangan ular raksasa. Setiap benturan mengoyak ruang, setiap tebasan membawa niat membunuh. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, gunung di belakang tetap sunyi. Hanya pintu batu besar berdiri diam, sampai retakan-retakan kecil mulai merambat di permukaannya. Seolah ada sesuatu yang perlahan terbangun dari dalam perut gunung. 3 bayangan melesat di langit, memotong angkasa seperti petir. Gelombang Douqi mereka membentuk cincin berdenyut. Siapapun yang mendekat 10.000 meter akan dilumat oleh pusaran energi itu. Sentakan kekuatan cukup untuk membuat ruang runtuh dan tanah retak tempat kaki mereka mendarat. Tianming tersenyum dingin pada Yao Lao. Yao Chen, kau kira kekuatan spiritualmu cukup lawan kami berdua? Guyu di sisinya menatap tajam. Memahami 1 lawan 1 ia tak sebanding dengan Yao Lao. Niat membunuh berkilat di matanya Yao Lao harus lenyap hari ini. Tianming tertawa, lalu memunculkan ilusi raksasa dari Douqi abu-abu. Sebuah telapak besar tanpa wajah yang menerjang. Yao Lao tidak gentar. Ia membalas, Douqi-nya meledak jadi pohon api setinggi 1000 kaki. Tubuh api bertabrakan dengan telapak ilusi. Ledakan mengguntur, badai Douqi menerjang, dan gunung di samping hancur berkeping. Benturan itu membuat darah dan ki Yao Lao bergolak. Meski mampu, ia kewalahan menghadapi 2 lawan sekaligus. Serangan berikutnya dari Guyu, yang memaksa Yao Lao menelan darah, napasnya berat. Mereka bertiga setara, hanya saja 2 melawan 1 selalu berat. Dari kejauhan terdengar jeritan nyaris tak berwujud. Tubuh Cailin, ular langit 7 warna, terhempas oleh telapak Tianzun ketiga. Sisiknya retak, darah berjatuhan seperti hujan. Dr. Peri kecil meledak marah. Ia menerjunkan pil racun, melepaskan kabut, mematikan ke udara. Tianzun ketiga tak sempat menghindar. Racun menyentuh jubahnya, menggerogoti dagingnya. Tanpa ragu, dia memotong lengannya sendiri untuk menghentikan penyebaran racun. Kau layak membuatku memutuskan dagingku sendiri, tapi engkau harus bayar nyawamu. Geram Tianzun ketiga, wajahnya dingin seperti pisau. Qinglin hadir menahan serangan Tianzun, namun posisinya cepat melemah. Tanpa bantuan murid-murid Snake Flower, Qinglin pasti sudah roboh. Pertempuran meletus di seluruh Star Realm, namun fokus semua mata tetap pada pertarungan Yao Lao melawan 2 Tianzun itu. Jika Yao Lao runtuh, moral Falling Star Pavilion hancur. Guyu dan Tianming semakin menekan. Yao Lao terluka dan kelelahan menahan serangan demi serangan. Saat ia berusaha konsentrasi, Qinglin goyah. Musuh memanfaatkan celah itu. Sebuah tinju menyambar, ilusi surga, ular pecah dan telapak menghantam punggung Yao Lao. Tubuh Yao Lao terbanting, darah memercik. Setengah gunung retak, tebing runtuh. Reaksi di Pavilion Star jatuh tebal, ngeri, putus asa.
Tianming melayang di udara, mengumumkan dingin, Yao Chen kalah, serahkan dirimu atau kubunuh kalian semua. Yao Lao mengangkat kepala, mata penuh kegilaan dan kebencian, tetapi tubuhnya tak mampu lagi. Tianming bersiap menyelesaikan eksekusi, Guyu mengangguk setuju. Namun tiba-tiba, Star Realm berguncang hebat. Semua gunung bergetar seakan dilanda gempa. Dari kejauhan, sebuah gunung hijau meledak, melepaskan gelombang api raksasa. Api yang tampak cukup untuk membakar seluruh dunia. Gelombang itu melaju cepat ke arah pertempuran, disertai teriakan mengerikan. Hari ini, siapapun di Star Realm yang bukan milik pavilion aku akan mati. Aura tekanan besar menyapu. Tianming dan Guyu berhenti, wajah mereka berubah. Terkejut, tidak percaya. Dosheng, bagaimana mungkin? Bisik mereka, karena suara dan kekuatan itu jelas berasal dari level yang bahkan mereka tak mau hadapi. Lautan api mengamuk di langit alam bintang, lalu terbelah membentuk jalan api. Dari dalamnya muncul sosok berjubah hitam, Xiaoyan. Xiaoyan, kepala pavilion junior, teriak para anggota Falling Star Pavilion dengan sukacita, sementara pihak lawan membeku ketakutan. Guyu menatap tak percaya. Tidak mungkin, 2 tahun lalu dia masih Dozun. Bagaimana dia bisa melonjak langsung ke Dosheng sejati? Bahkan Tianming yang sombong pun gemetar, menyadari Xiaoyan memperoleh hati bodhisattva. Seluruh pertempuran terhenti. Aura Xiaoyan membuat jiwa para Doozun bergetar ketakutan. Ia turun ke medan perang, mendapati Yao Lao yang terluka parah. Dengan suara tenang, ia berkata, "Guru, serahkan semua padaku." Yao Lao hanya tertawa lega meski batuk darah. Xiaoyan lalu menyelamatkan Cailin, Little Fairy Doctor, dan Qinglin. Melihat luka mereka, terutama Cailin yang berlumuran darah, wajahnya semakin dingin. Ia menyerahkan obat, lalu menatap musuh dengan senyum membeku. Setelah memastikan murid-murid dan sekutunya ditangani, Xiaoyan berbalik. Tatapannya naik menantang Guyu, Tianming, dan Tianzun ketiga. Mereka segera sadar. Xiaoyan kini benar-benar Dosheng bintang 1, bukan Bansheng semu. Guyu mencoba menggertak, namun Xiaoyan mengurung ruang dengan satu gerakan. Tak ada jalan keluar, ujarnya datar. Ketiganya akhirnya bersatu, meluncurkan jurus pamungkas. Deep Sky Blood Palm, 10.000 jiwa mengunci surga, dan serangan Tianming yang mengguncang langit. Ruang bergetar, badai energi hendak menelan Xiaoyan. Namun, mata pemuda itu tetap tenang. Ini pemahaman baruku saat menembus Dosheng. Hari ini kalian bertiga akan menjadi persembahannya. 4 api surgawi meledak dari tangannya, berputar membentuk cincin hitam pekat, membawa aura reinkarnasi. Dengan tenang, ia menekannya ke bawah. Reinkarnasi Buddha murka. Pelat hitam raksasa yang dikelilingi api muncul di langit, menelan serangan gabungan Guyu dan 2 rekannya. Energi yang seharusnya meledak malah lenyap begitu saja, seakan terbakar dan melebur di hadapan api hitam itu. Serangan dahsyat hilang tanpa jejak, sementara pelat hitam berputar perlahan, seakan mampu merobek udara. Guyu dan yang lain terperangah, tak percaya jurus mereka hancur, bahkan sebelum menyentuhnya. Api surgawi dijadikan skill Do baru. Bocah ini terlalu berbahaya, gumam Yao Lao, wajahnya serius. Dia merasakan kegelapan yang mampu melumat jiwa dari pusat pelat itu. Menyadari perbedaan kekuatan, Guyu langsung memutuskan kabur bersama Tianming dan Tianzun ketiga. Para anggota aliansi Sungai Mendalam pun ikut lari ketakutan. Namun, suara dingin Xiaoyan terdengar, dan pelat hitam itu memancarkan pilar cahaya gelap yang menyergap mereka. Jeritan pecah. Tubuh para ahli aliansi Sungai Mendalam terurai jadi abu, bahkan Douji mereka lenyap tak bersisa. Guyu dan 2 Bansheng lainnya berusaha bertahan, tapi perlahan kekuatan mereka pun tergerus. Xiaoyan mengepalkan tangan, memadatkan ruang menjadi penjara tak terlihat. Guyu dan yang lain terperangkap, tak mampu keluar meski menyerang sekuat tenaga. Dalam hitungan menit, ratusan musuh sirna, hanya tersisa 3 Bansheng. Tianming yang ketakutan mencoba menyerah, menawarkan sekte langit yang mendalam menjadi bawahan. Namun Xiaoyan menolak dingin. Putus asa, Tianming memaksa tubuhnya meledak, menimbulkan badai energi yang langsung ditelan pelat hitam. Sisa jiwanya berusaha melarikan diri, tetapi musnah di bawah cahaya hitam Xiaoyan.
Guyu dan Tianzun ketiga menggunakan kekacauan itu untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan mencegat mereka. Dalam satu pukulan ringan, Tianzun ketiga terbakar menjadi abu. Guyu yang panik menyesal pernah meremehkan Xiaoyan di masa lalu. Saat tangan Xiaoyan hampir meraih nyawanya, ruang di samping Guyu tiba-tiba retak. Dari celah itu, menjulur lengan tua penuh kekuatan gelap. Dousheng dari aula jiwa. Xiaoyan menyipitkan mata. Musuh sejati akhirnya turun tangan. Sebuah lengan gelap muncul dari celah spasial. Kulitnya kering, berlapis tulang, dan memancarkan aura penghisap jiwa. Langit seketika meredup dan hisapan dari celah itu membuat suasana penuh ancaman. Xiaoyan mengerut. Lempeng hitam berapi yang mengambang di dekatnya langsung menyusut, menempel di kepak tangannya, lalu ia mengayunkannya ke depan. Piring hitam dan lengan pekat itu bertubrukan. Cahaya hitam melilit lengan, sementara garis-garis hitam pada kulit lengan itu berkerut seperti ular berbisa. Keduanya saling menahan, saling memusnahkan. Saat benturan reda, lengan hitam memaksa pelat hitam mundur, lalu meraih Guyu. Retak spasial melebar. Hisapan mendesak Guyu tersedot. Xiaoyan buru-buru menekan tubuh Guyu dengan serangan berkecepatan cahaya menciptakan robekan dan membuat Guyu meraung kesakitan. Tubuhnya penuh darah, wajahnya pucat. Sebelum Xiaoyan bisa menuntaskan, suara tua bergema dari celah. Lengan hitam mencengkeram bahu Guyu dan menariknya kembali. Jari-jari hitam Dousheng bertemu jari Xiaoyan. Ledakan energi mengguncang ruang kosong ratusan kaki. Xiaoyan terpaksa mundur. Tangan hitam kemudian menutup celah spasial, dan suara tua memperingatkan Xiaoyan bahwa nasib keluarganya terikat pada klan Hun. Mereka menantinya di dunia Hun. Xiaoyan tersenyum dingin. Ia tahu kekuatan klan Hun besar, dan meski kini ia sekelas Dousheng, masih ada jurang antara dia dan pihak lawan. Namun ia tak mundur secara verbal. Ancaman itu hanya menambah kewaspadaannya. Retakan menghilang dan udara kembali tenang. Di tengah keheningan pasca pertempuran, Xiaoyan menginstruksikan semuanya. Para tetua kembali bertugas, yang terluka disembuhkan, murid kembali beraktivitas. Reputasinya di Falling Star Pavilion melonjak. Dousheng nyata membuat semua orang tunduk. Ia mendekati Yao Lao dan Cailin. Keadaan mereka membaik berkat obat. Yao Lao menatap bangga. Xiaoyan yang dulu dipandang rendah kini berada di puncak benua Doji. Mereka masuk ke aula utama. Dr. Perry dan lainnya menjelaskan kejadian 2 tahun terakhir. Ternyata terbentuknya aliansi Sungai Mendalam, gabungan sekte Langit Mendalam, dan faksi lain menimbulkan ancaman besar. Yao Lao mengaku akan memimpin pembalasan jika perlu. Falling Star Pavilion tak bisa biarkan faksi itu lolos. Xiaoyan setuju, lalu mengusulkan pendekatan yang lebih besar. Meniru sekte Langit Mendalam dengan membentuk aliansi kuat demi menghadapi ancaman sekelas Hall of Souls. Persekutuan, Yao Lao dan yang lain terkejut mendengar usulan itu. Xiaoyan menjelaskan, dengan kekuatan Falling Star Pavilion saja, kita tak mungkin melawan Hall of Souls. Kita butuh sekutu Cailin ragu, tapi siapa yang berani melawan mereka? Xiaoyan tersenyum. Justru karena Hall of Souls terlalu bengis, banyak pihak membenci mereka, termasuk Pil Tower. Jika tidak karena takut, mereka sudah sejak lama bangkit melawan. Yao Lao menambahkan, Pil Tower bukan hanya 3 pemimpin puncak. Ada kekuatan tersembunyi. Small Pil Tower, tempat berkumpul para alkemis sejati yang bahkan Hall of Souls pun segan. Syarat masuknya berat, menciptakan pil 8 tingkat yang memanggil petir 7 warna, serta jiwa mencapai ranah khusus. Xiaoyan terkejut mendengar kabar bahwa Xuan Kongxi, salah satu pemimpin Pil Tower, telah menembus ke tingkat Bansheng. Namun, Yao Lao menjelaskan bahwa sekalipun mereka pernah menghadapi pemimpin Hall of Souls, itu hanya fragmen jiwa, bukan tubuh asli, dan tetap saja mereka kalah. Lebih jauh lagi, Pil Tower menyimpan dendam lama. Dahulu seorang murid berbakat ternyata mata-mata Hall of Souls. Ia mengkhianati gurunya sendiri dan membantu klan Hun membunuh kepala menara. Peristiwa itu menyalakan perang besar, namun kerugian memaksa Pil Tower menekan amarahnya. Dendam itu tidak pernah padam. Karena itu, peluang aliansi terbuka, meski sulit meyakinkan para tetua keras kepala, kebencian mereka pada Hall of Souls nyata.
Selain Peel Tower, Yao Lao juga menyebut sekte besar lain, Flower Sect dan Burning Flame Valley. Keduanya memiliki kekuatan Bansheng tersembunyi, bahkan leluhur yang sangat ditakuti. Dengan hubungan Yun Yun serta hutang budi lama, peluang untuk menarik mereka cukup besar. Mendengar semua ini, Xiaoyan menyadari betapa ia meremehkan kekuatan sekte-sekte lama di Central Plains. Jika benar aliansi bisa terbentuk, kekuatan gabungan itu akan sanggup mengguncang benua. Namun Yao Lao mengingatkan, jangan terlalu cepat senang. Meyakinkan mereka tidak mudah. Tapi jika berhasil, Hall of Souls pun harus berpikir 1000 kali sebelum menyerang. Xiaoyan mengangguk mantap. Api semangat menyala di matanya. Apapun yang terjadi, kita harus mencoba. Aliansi ini harus terbentuk sebelum Demon Purifying Lotus Flame muncul. Pertempuran di Ranah Bintang berakhir gemilang bagi Xiaoyan. Ia seorang diri menumbangkan 3 Bansheng, 2 tewas, 1 luka parah. Bahkan klan Hun harus turun tangan untuk menyelamatkan sisanya. Nama Xiaoyan dan Falling Star Pavilion pun melambung di seluruh Central Plains. Sebaliknya, aliansi Sungai Mendalam hancur total. Bansheng terkuat mereka, Tianming, gugur di tangan Xiaoyan. Sekutu-sekutu mereka ketakutan, buru-buru menarik diri. Aliansi itu sekarat, hanya menunggu bubar. 3 hari kemudian, Xiaoyan dan Yao Lao memimpin balasan. Markas sekte Langit Mendalam direbut. Kepala sekte dipenggal dengan 1 tamparan. Dalam sehari, aliansi besar itu runtuh, dan sekte-sekte kecil yang dulu mendukungnya malah berbalik menginjak sisa-sisa mereka. Falling Star Pavilion tidak berhenti di situ. Xiaoyan menargetkan gigi dan cakar utama aliansi, Wind Lightning Pavilion, serta lembah sungai es. Di Wind Lightning, langit terbakar api. Xiaoyan turun dengan wajah dingin, berhadapan dengan Lei Junzhe. Dahulu, sosok ini bagai dewa di matanya. Kini sebaliknya. Dengan sekali kepalan, ruang hancur, tubuh Lei Junzhe pun lumat tanpa sempat berteriak. Xiaoyan hanya berkata dingin, yang lemah hanyalah santapan bagi yang kuat. Usai kemenangan itu, kabar lain muncul. Han Clan, sahabat lama Xiaoyan, selama bertahun-tahun ditindas oleh Wind Lightning Pavilion hingga nyaris punah. Xiaoyan merasa bersalah, mengingat bantuan Han Shui padanya di masa lalu. Ia segera mengutus orang untuk menolong mereka. Di Tianbei, 3 tetua Falling Star Pavilion datang ke Han Clan. Mereka menawarkan kesempatan menggantikan posisi Wind Lightning Pavilion di utara dengan dukungan penuh. Han Clan kaget, lalu gembira, sadar bahwa mereka akan bangkit kembali. Han Cui hanya terdiam, menunduk sambil menerima hadiah dari Xiaoyan yang dikirim lewat tetua. Meski hatinya bergetar, ia tahu lelaki itu kini berada jauh di luar jangkauannya. Han Yue hanya bisa memeluk adiknya yang keras kepala itu, memahami betapa beratnya mencintai seseorang seperti Xiaoyan. 10 hari penuh menjadi saksi murka Falling Star Pavilion. 20 sekte lenyap, tak sanggup menahan gempuran pasukan yang dipimpin Xiaoyan. Pavilion yang dulunya hanya dipandang sebelah mata, kini menunjukkan taringnya sebagai harimau buas yang tak bisa dipermainkan. Namun, pembalasan mereka tidak berlangsung tanpa kendali. Xiaoyan dan Yao Lao tahu kapan harus berhenti. Cukup banyak darah yang tertumpah untuk menegakkan wibawa, tetapi tidak sampai membuat semua faksi berbalik menjadi musuh. Hall of Souls tetap diam, tidak turun tangan. Justru keheningan itu yang membuat Xiaoyan semakin waspada. Ia tahu badai sesungguhnya baru akan datang. Karena itu, aliansi menjadi keharusan. 2 undangan segera dikirim menuju Flower Sect dan Burning Flame Valley, 2 kekuatan besar yang bisa menjadi pilar koalisi melawan Hall of Souls. Di Flower Sect, aula besar yang dipenuhi aroma bunga menjadi tempat perdebatan. Yun Yun dengan tegas mendukung Xiaoyan, meski keputusan akhir tetap berada di tangan 2 Grand Elder. Setelah pertimbangan panjang, salah satu dari mereka akhirnya angkat bicara dengan dingin. Bergabunglah dengan aliansi, lawan Hall of Souls. Keputusan ini disambut lega oleh Yun Yun. Flower Sect resmi menjadi sekutu. Sementara itu, di Burning Flame Valley, seorang leluhur berambut merah menolak mentah-mentah tawaran itu. Baginya, menentang Hall of Souls sama saja mencari mati. Namun ketika mendengar bahwa Xiaoyan bisa menyembuhkan luka tersembunyi dalam tubuhnya, sikapnya berubah. Dengan suara berat ia akhirnya berkata, anak itu tidak buruk.
Katakan pada mereka, Burning Flame Valley akan bergabung. Aura mengerikan pun menyebar dari tubuhnya, mengguncang lembah. Leluhur Hunyun yang lama bersembunyi, kini siap menampakkan diri kembali pada dunia. Kabar gembira datang ke Falling Star Pavilion. Flower Sect dan Burning Flame Valley resmi menyetujui aliansi. Xiaoyan, Cailin, dan yang lain merasa lega. Dua sekte besar itu akan membuat reputasi aliansi mereka melonjak. Namun, Yao Lao mengingatkan, tanpa Peel Tower, kekuatan mereka belum cukup untuk menghadapi Hall of Souls. Cailin sempat menyarankan pertemuan resmi, tapi Yao Lao menolak terburu-buru. Ia menegaskan bahwa untuk meyakinkan Peel Tower, dirinya harus turun langsung bersama Xiaoyan. Akhirnya mereka memutuskan berangkat hari itu juga, meninggalkan Cailin dan Little Fairy Doctor menjaga pavilion. Dengan kecepatan Dousheng, perjalanan hanya memakan setengah hari. Mereka tiba di kota suci Peel, tempat penuh kenangan bagi Xiaoyan. Disinilah ia dulu menorehkan nama besar saat Peel Gathering. Tanpa banyak singgah, mereka langsung menuju Menara Peel. Di aula utama, seorang elder segera memberitahu 3 kepala menara tentang kedatangan mereka. Tak lama, Xuan Kongzi, Tian Leizi, dan Xuan Yi muncul. Pertemuan Yao Lao dengan mereka penuh kehangatan, bahkan Xuan Yi tampak emosional saat melihatnya kembali. Xiaoyan hanya bisa diam, menyadari betapa dekatnya hubungan mereka. Setelah ramah tamah, pembicaraan serius dimulai. Yao Lao menjelaskan maksudnya, membentuk aliansi melawan Hall of Souls. Para kepala menara terdiam. Mereka tahu Hall of Souls berbahaya, namun keputusan besar seperti itu tidak mudah. Terlebih, kata mereka, keputusan akhir ada di tangan seorang sosok misterius, leluhur Peel Tower, pendiri sekaligus tokoh tertua menara yang kata-katanya dapat menentukan arah segalanya. Masalahnya, sang leluhur sudah lama menghilang. Ia dikenal eksentrik, menjelma ke tubuh bayi yang gugur dalam kandungan, lahir kembali, hidup sebagai manusia hingga mati, lalu mengulanginya lagi, semacam mengalami kehidupan. Xiaoyan terkejut, terlebih ketika mendengar kenyataan mengejutkan. Leluhur itu bukan manusia, melainkan pil obat yang berevolusi menjadi makhluk hidup. Bukan manusia? Xiaoyan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menahan keterkejutannya, lalu bertanya pelan, apakah itu pil legendaris tingkat D? Xuan Kongzi mengangguk tipis. Ya, pil seperti itu bahkan di zaman kuno sangat jarang. Seorang pendiri menara pil pernah memurnikannya. Namun, sebelum pil itu selesai, jiwanya menyatu dengan pil tersebut dan membuatnya bermutasi. Hasilnya, pil itu berubah menjadi sosok manusia yang kemudian menjadi penjaga abadi menara pil. Xiaoyan terdiam, keringat dingin menetes. Ia tahu betapa berharganya pil tingkat 9. Biasanya hanya terbagi dalam 3 tingkatan, Treasure, Xuan, dan Golden Pil. Di atasnya barulah ada pil D, yang konon mustahil lagi disempurnakan di era ini. Xuan Kongzi melanjutkan, sayang, sosok leluhur itu sudah lama hilang. Kadang ia muncul, menyelamatkan menara pil dari kehancuran, lalu menghilang lagi. Tak seorang pun tahu di mana dia sekarang. Xiaoyan menarik napas panjang dan segera mengalihkan topik. Kalau begitu, bagaimana dengan masalah aliansi? Karena leluhur tak ada, semua keputusan dipegang Dewan Sesepuh Utama Menara Pil Kecil. Ada 10 kursi, tapi kami bertiga hanya punya 3 suara. Sisanya 7, dan mereka cenderung keras kepala. Jelas Xuan Kongzi. Yao Lao mengerutkan dahi, artinya peluang kecil. Jika satu suara berbeda saja, keputusan sudah terkunci. Namun, Xuan Kongzi menambahkan, masih ada peluang. 2 dari 7 sesepuh membenci Hall of Souls. Jika kita bisa meyakinkan mereka, kita punya 5 suara, imbang. Mata Yao Lao berkilat. Kalau begitu, mari kita coba. Xuan Kongzi pun membawa mereka ke menara pil kecil. Ia membuka terowongan spasial, menyingkap sebuah dunia mandiri yang dipenuhi kebun obat langka. Xiaoyan terkesima melihat para sesepuh menua namun penuh kekuatan spiritual, tampak seperti petani sederhana yang menanam tanaman berharga. Setelah beberapa jam menunggu, Xuan Kongzi kembali dengan wajah muram. Ada 2 kabar, baiknya kita berhasil mendapat 5 suara. Buruknya, dalam 3 hari, Dewan akan menerima seorang sesepuh baru. Dan calon terkuatnya adalah Iblis Tua Hou, musuh lamamu, Yao Chen.
Dia pasti menolak aliansi, suasana menjadi berat. Tian Leiji bertanya lirih, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Xuanyi menatap Xiaoyan, tersenyum penuh arti. Yao Chen memang tak lagi punya hak untuk bersaing. Tapi Xiaoyan, kau juara pil gathering sekaligus pewaris potensial menara pil. Kau punya kualifikasi. Hanya saja, bisakah kau mengalahkan iblis Tuaho yang hampir merebut gelar dari gurumu dulu?